Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. sobat Reading Ghost Enemy, jumpa lagi dengan gue Fahmi di malam hari ini. Dan alhamdulillah pada malam hari ini nih, gue kedatangan seorang narasumber. Dia merupakan rekan dan sahabat gue, dan tentunya ada cerita yang cukup unik, menarik, dan sedikit menegangkan yang akan kita dengarkan paparan cerita dari beliau. Karena memang kemarin harusnya kita sudah seminggu yang lalu, Bang, ya? Iya. Ya, jadi baru ada kesempatan ya, Bang, ya? Karena hujan terus. Ya, kalau hujan terus jadi memang apa juga banyak kesibukan, terus saya juga kita terbentur waktu, jadi baru hari ini. Oke, ini kegiatannya apa, Bang Isan sekarang? Kesibukannya? Ya, kayaknya beliau banyak cerita, cuma dia satu-satu dulu ya, Bang, ya? Cerita yang dibawain ya. Benar. Nanti kalau ada temen-temen yang mau jadi narasumber kayak beliau, nanti gue bakal cantumin email buat kalian ngedaftarin diri untuk jadi narasumber. Oke? Gue gak mau lama-lama lagi, Bang. Kita akan mulai nih, Bang, ceritanya. Ya, gue hitung mundur dari 3, 2, 1. Oke, Bang Iskandar, silakan Anda bercerita dari awal hingga akhir. Nanti mungkin gue sambil tanya-tanya, Bang, ya, kalau gue gak jelas. Siap. Berikut adalah ceritanya. Awal cerita saya pulang bekerja, terus Gimana? Santai, gimana? terus pulang bekerja jam 7 sampai rumah. Kemudian sholat isya. Wah, bete nih, pengen keluar. Hari Jumat kayaknya enaknya nongkrong daripada gak ngapa-ngapain di rumah. Akhirnya selesai sholat, main tuh di jalan Sejahtera, disebutnya kalau itu masih nyatu sama jalan Gondang. Nah, itu belum singkat cerita, saya akhirnya berjalan ke tempat teman, namanya Jajat. Nah, akhir cerita datanglah teman-teman pada datang, maksudnya berkumpul, ada sekitar 5 orang. Tuh kumpul agendanya ngapain, Bang? Agendanya ya cuma main gitar, terus cerita-cerita, ketawa-ketawa, tapi juga ngomongin soal yang serem-serem juga. Nah, akhirnya waktu sudah larut malam, teman-teman sudah pada pulang satu-satu ke rumahnya masing-masing. Nah, tinggal dah saya tuh sendirian sama teman saya yang punya rumah. Pamit, saya bilang, Jat, itu ada payak, mengkel, boleh petik kan? Kata teman, ya ambil aja. Ya, udah diambil. Pulang dah saya tuh, pamit sama yang punya rumah. Pas sampai perjalanan pulang ke rumah, di tengah jalan, kalau disebutnya jalan apa? Kalau jalan kecil dulu yang ada empang. Jalan apa sih? Petakan sawah tuh. Ya pokoknya jalan setapak, kalau sekarang kan dipakai konblok, dulu masih tanah. Oh, iya. Ya, jalan inilah, jalan desa. Jalan kecil. Jalan kecil ya. Ya. Nah, waktu saya udah sampai tengah jalan, ada seorang, ya mungkin saya juga nggak tahu awalnya itu orang atau bukan. Tiba-tiba di tengah jalan saya mendengar suara anak nangis. Saya pikir tangga saya yang nangis, nggak taunya saya tanya berapa kali dia nggak nyaut. Yang pertama saya tanya, Bang, kenapa nangis aja di jalan? Nggak dikasih duit ya? Terus yang kedua saya tanya lagi, habis dimarahinnya, ya pulangnya tuh. Kemudian dia tidak menjawab juga. Saya bawa korek kayu,
Sedangkan pepaya itu saya gendong karena pepaya itu besar, baru mau matang, saya gendong, saya ngambil korek kayu, sebutnya gretan, saya nyalain dua batang korek. Pas saya nyalain, nah itu dia putar ke tempat saya sambil lari menghilang ke pohon timbul. Nah, saya saking isengnya ya saya kabur pulang terus pas sampai rumah saya nggak sadar itu jari-jari saya udah masuk ke dalam buah pepaya itu. Itu kejadian di tahun berapa Bang Iskandar? Sekitar tahun 2001 kalau nggak salah. 2001? Iya. Di saat itu lagi tadi lihat dia tuh pas mau nyalain gretan ya? Iya. Itu ada orang yang lihat lagi gak? Apa cuma dia Nggak ada. Itu sendiri? Apa namanya, sepi pokoknya, dulu masih jarang orang, udah gitu masih banyak tanah kosong, pohon-pohonan seperti pohon timbul, pohon karet, pohon apa aja ada di situ. Itu kalau untuk waktunya waktu yang tadi ya, maksudku itu waktunya jam berapa itu? Sekitar 1:30, antara jam 1 jam 1:30. Aduh, Soalnya pas saya pulang, orang tua ibu saya habis sholat tahajud bukain pintu. Jadi emang posisinya udah bisa katakan pengamalan dong ya? Sudah tengah malam, pokoknya Jumat pagi kalau disebutnya, dini hari. Nah, terus ketika pas lagi lu sebenarnya ketika itu lu merasa seperti apa? Saya kan kalau orang kayak gitu tuh, maaf ya istilah mereka kita merinding gitu lah. Itu ngerasain nggak sih Bang? Ya, kalau apa namanya, iseng mah ada, cuman kan tetap aja besok ke situ lagi, ke situ emang mainnya di situ aja, nggak pernah kemana-mana. Dulu kan kendaraan masih jarang, belum punya bisa main jauh, karena kalau untuk main jauh kita jalan kaki rame-rame ya. Iya. Bang, gue mau sedikit kalau terkait sosok yang lu lihat, sebenarnya lu bisa ngeliat secara nyata atau cuman sebuah bayang abstrak aja? Kalau secara harfiah untuk melihat langsung tuh tidak pernah, maksudnya misalnya dia ada di pohon duku apa pohon pisang, itu ada, artinya saya belum pernah. Tapi kalau untuk ketemu apa aja saya mau kuntilanak, semacam yang tadi saya cerita ketemu di tengah jalan, jalan tapak sawah itu. Oke. Bentuk cerita ini sebenarnya udah Bang ya, maksudnya itu udah selesai sampai situ lagi ya ceritanya ya. Oke, jadi itu sih teman-teman untuk cerita dari Bang Iskandar, emang nggak terlalu lama ya Bang ya, singkat. Jadi emang kan gue juga perdana nih di Baper TV Bang, sorry nama channel gue Baper TV. Jadi perdana di Baper TV, lo tampil eksklusif ya pada malam hari perdana. Mudah-mudahan nanti bisa menghadirkan narasumber yang lain Bang. Nanti kalau punya teman saudara punya cerita nanti boleh diundang Bang ya. Sini ya Bang ya. Tapi ditahan teman-teman, jangan keluar dulu karena kita dengar satu cerita lagi dulu. Kalau ada cerita lagi Bang tadi ya. Kita singkat juga ya, apa ya. Oke. Jadi dia ada pengalaman lagi nih, pengalaman yang walaupun memang nggak banyak Bang ya, untuk ceritanya durasinya agak singkat ya. Iya. Oke. Kita dengar lagi nih walaupun singkat, biar teman-teman tetap stay Bang di sini. Karena Jika cerita kalau waktu saya di rumah, tapi apa namanya, kebelet buat buang air besar. Dulu di rumah belum ada namanya WC, belum ada namanya spiteng. Jadi kita buang airnya di jamban.
Itu adanya dulu di Empang, Hmm. Jamban itu kan. Kalau sekarang kan mungkin buat bikin jamban itu lahannya udah nggak ada. Sekarang udah banyak perumahan. Waktu saya apa namanya ingin pengen udah kebelet pengen buang air besar dekat rumah. Nah, singkat cerita waktu saya udah buang air besar masih di Jamban, saya lihat dari penampakan di pohon karet. Saya nggak tahu, kurang tahu persisnya sekarang masih ada nggak tuh pohon karet di dekat rumah itu. Soalnya pun karet tertua dulu yang ada di situ. Oh jadi posisinya dia kayak macam kayak hutan pinus nih. Memang banyak ini ya, banyak pohon-pohon karet gitu ya. Nah, dulu kan banyak empang tuh Iya. dekat rumah. Jadi pohon kelapa itu empang itu satu bibir empang itu ada beberapa pohon kelapa yang banyak buahnya. Entah itu kelapa yang hijau atau kelapa gading atau kelapa nias. Nah itu di sekitar situ ada namanya pohon karet. Kalau dulu kalau kita buat main masih kecil kita buat namanya main karet, biji karet, main Kayak gimana? kecek-kecekan ya. Oh, Sebenarnya lumut-lumut itu. iya. Tapi buat teman-teman mungkin pernah ngalamin nih bang, main di karet yang tumpuk. Nah ini ceritanya dikit. Terus ini gimana bang? Ya cerita saya sudahin pas mau sudahin buang air besar, oh ada yang ngeliatin saya nih dari pohon karet. Penasaran pengen apa aja ya. Nah saya keluar tuh dari Jamban, pas saya keluar kok dia masih ngeliatin saya ambil pecahan genteng dari depan pintu masuk Jamban, saya buang tuh. Saya sambit ke pohon, dulu kan belum banyak rumah karena masih banyak pohon kosong, jadi kalau kita nyambit apa juga larinya ke tanah kosong, ke pohon orang. Ya paling kena genteng juga masih mungkin nggak pecah, nggak kayak sekarang. Nah, pas saya sambit buang apa namanya pecahan genting itu disebutnya bete. Nah, pas kena dia sampai dia teriak. Nah pas itu dia apa namanya terbang di atas pohon karet itu sambil ketawa. Wah, langsung saya iseng juga, saya kabur dari rumah. Sampai rumah sampai dimarahin. Kenapa? Tiap biasa buang air malam-malam mulu. Ngeliat apaan itu? Ya itu mah kuntilanak. Ya udah singkat cerita ya pas sudah begitu ya saya nggak berani lihat lagi karena udah awalnya udah sampai rumah. Di saat itu berarti kejadian di malam hari bang ya? Malam hari, kalau itunya saya nggak tahu tahunnya apa, lupa karena waktu itu masih apa udah sekolah apa udah lulus sekolah apa masih sekolah, saya kurang, soalnya udah lama banget sih. Dulu mah belum ada pemancingan. Jadi lokasinya emang masih persawahan, Iya, banyak persawahan. kebun gitu ya. Oke, jadi buat teman-teman, jadi beliau ini sudah jadi di satu lokasi itu. Jadi kalau kita itu kalau di mungkin kalau untuk di Jakarta itu udah nggak ada bang ya. Iya. Mungkin di daerah Jawa sana mungkin masih ada ya pedalaman. Tapi kalau itu kan cerita kita tahun dari tahun 2000 ke bawah ya, sekitar 90. Ya, dulu ke bawah lah sampai tahun 90 sampai 80. Mungkin hal-hal seperti itu ya masih banyak untuk lokasi-lokasi kayak gitu bang ya. Kalau sekarang kan udah bangun apalah, bangun perumahan, apartemen segala macam untuk di daerah Jakarta dan sekitarnya. Seperti itu tadi. Oke, ada lagi bang kira-kira yang mau disampaikan? Kalau cerita saya nanti kalau memang misalnya udah ingat lagi. Tapi stok cerita ada. Jadi beliau ini nggak sekali teman-teman. Jadi kita bakal undang lagi bang sekali ketemu. Oke. Di cerita kedua nanti
sepertinya lebih epic lagi nih bang ya ceritanya ya, lebih menarik lagi buat kita. Jadi kalau untuk pertama ya wajar lah ya, Iya. masih dalam tahap belajar, Iya. nggak apa. Tapi yang terpenting buat teman-teman jangan lupa diapain bang tombolnya subscribe bang. Ditonton nih dari awal ya cerita Bang Iskandar dari awal sampai akhir. Ada nggak bang pesan buat teman-teman di rumah bang tentang cerita bang? Pesannya apa kira-kira? Hikmahnya? Misalnya apa ya? Gimana? Ada pesan nggak? Mungkin kan setelah nonton nih supaya apa? Ada nggak dari abang kira-kira pesannya? Misalnya kalau ketemu Yang lari aja. ya berdoa Kalau bang. masih kalau takut ya lari, kalau nggak takut ya kejar. Ya, beliau memang tidak bisa memberikan pesan dan kesan. Dia orang yang asik. Jadi buat teman-teman, kalau selesai hikmahnya gini bang, hal yang tadi abang ceritakan, kalau saya boleh sedikit memberikan satu kata mutiara, atau pesan. Jadi berpikirlah positif dan terus berani bukan konyol. Artinya kita memberanikan diri bahwa kita adalah makhluk yang paling sempurna bang, betul nggak bang? Jadi manusia itu makhluk ada yang paling sempurna teman-teman. Jadi derajat kita nih bang itu selalu di atas yaitu tadi jin setan yang kita dibuat takut bang oleh dia supaya kita menjadi orang yang takut bang. Ketika kita takut mereka berani. Jadi kuncinya kita harus berani, bukan berani dalam hal yang konyol ya. Tetap menjaga standar etika gitu loh bang. Jadi kita dimanapun tetap kita ucapkan salam, menjaga etika, insya Allah karena kita dan mereka adalah berdampingan Bang Iskandar. Oke. Gua rasa cukup walaupun si video ini singkat karena memang perdana gue undang narasumber dan next bakal banyak nih narasumber yang akan hadir di lokasi dan studio ini dan mungkin nanti ya gue takkan bikin banner nih bang, ya enggak? Lu kan tampil kedua ya, bakal ada banner bang nanti gue buat. Sementara ini cuma bertongkat, ya. Oke, itu aja teman-teman. Makasih banyak udah nonton dari awal hingga akhir. Semoga ini menjadi hiburan sekali lagi ya. Sekali lagi, yang namanya apapun yang anda lihat di YouTube itu hiburan semata. Please jangan kita berlebihan dalam menyikapinya. Apapun itu kita jadikan sebagai hiburan. Makasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Salam reading, salam coach ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you bang.